La ikraha fiddin. Dalam ilmu nahwu namanya la nafi jinis, ta'malu amala inna. Begitu artinya nafi jinis, tidak ada jenis paksaan di dalam Islam. Ayat ini maksudnya la ikraha fiddin, tidak ada jenis paksaan apapun pada memeluk agama Islam. Jadi muslim dilarang oleh Allah untuk maksa-maksain non-muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani, Yahudi, apa saja, Sunda Wiwitan atau apa aja lah, animisme. Tidak boleh kita dilarang oleh agama untuk mengintimidasi orang supaya meluk agama Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala ta'ala la ikraha fid din. Betul ya? Lapan baris dari atas. La ikraha fid din. Tidak ada jenis paksaan apapun pada agama. Ay la ikraha ala dukhuli fi dinillah, yakni tidak ada jenis paksaan apapun atas masuk pada agamanya Allah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu, sungguh telah jelas oleh petunjuk daripada kesesatan. Ay qad tamayyazal haqqu minal batil wal imanu minal kufri wal huda minad dalalati bi kasratid dalail, yakni sungguh telah terbeda oleh kebenaran daripada kebatilan, dan terbeda oleh iman daripada kekufuran, dan terbeda oleh petunjuk daripada kesesatan. Bikasratid dalaili, dengan banyaknya dalil-dalil, tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran Islam. Waruwiya annahu kana li Abil Husaini al-Ansari min Bani Salim ibn Auf ibnani qad tanassara qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan
bahwasanya yaitu ada dulunya bagi Abul Husain Al-Ansari dari kabilah Bani Salim bin Auf ada yaitu dua anak laki-laki. Qad tanassara, yang sungguh telah masuk agama Nasrani oleh kedua anak laki-laki itu qabla mab'atsin nabi, sebelum diutusnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qadima al-Madinata, kemudian datang oleh dua anak laki-laki itu akan kota Madinah, yakni ke kota Madinah. Falazimahuma abuhuma wa qala wallahi la ad'ukuma hatta tuslima, maka melazimkan akan dua anak itu oleh bapak keduanya, menetap di rumah bapaknya. Waqala, dan berkata oleh si bapa, wallahi, demi Allah, la ada'ukuma, tidak membiarkan oleh aku, kuma, akan kalian berdua, hatta tuslima, sehingga masuk Islam oleh kalian berdua. Fa'abaya, maka enggan, menolak oleh dua anak itu. Faqtasamu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka bertengkar mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhil ayatu, maka turun oleh ayat ini, la ikraha fiddin. Fakhalla sabilahuma, maka membiarkan oleh si bapak akan jalan kedua anaknya. Thumma nazala fi sya'ni Mundhir ibn Sawi at-Tamimi qawlahu ta'ala, faman yakfur bit-taghuti ay bisyaitani wa bikulli ma'ubida min dunillah wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Maka barang siapa kufur ia dengan tagut, yakni dengan syaitan, dan segala apa-apa yang disembah dari selain Allah, wa yu'min billahi, dan beriman ia kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh ia telah berpegangan, bil urwatil wusqa, dengan tali yang sangat kuat, lan fisama laha, yang tidak ada putus bagi tali itu. Ay faqad tamassaka bil uqdatil muhkamati lan qita'a laha, yakni maka sungguh berpegangan ia dengan tali yang kokoh, yang kuat, yang tidak putus bagi tali itu. Ay faqad akhadha bis-siqati lan qita'a li sahibiha min na'imil jannati wala zawala anil jannati wala halaka bil baqa'i finnar, yakni maka sungguh memegang ia dengan perjanjian kuat yang tidak ada putus bagi empunya perjanjian daripada kenikmatan surga, dan tidak hilang dari surga, dan tidak binasa dengan kekal di neraka.
Wallahu sami'un, adapun Allah yaitu maha mendengar, liqauli man yatakallamu bisyahadataini wa qauli man yatakallamu bil kufri, bagi orang yang berkata-kata ia dengan dua kalimat syahadat dan ucapan orang yang berkata-kata dengan kekufuran. Alimun, lagi maha tahu, bima fi qalbil mu'mini, dengan apa-apa yang ada di hatinya orang mukmin, minal i'tiqadit tahiri, daripada keyakinan yang suci, wa ma fi qalbil kafiri, dan apa-apa yang di hatinya orang kafir, minal i'tiqadil khabisi, daripada keyakinan yang busuk. Au yuqalu, atau dikatakan tafsirnya, wallahu sami'un alimun lidu'aika ya Muhammad, adapun Allah yaitu mendengar lagi mengetahui bagi doamu wahai Nabi Muhammad, bihirsika ala islami ahlil kitab, dengan bersungguh-sungguhnya kamu atas Islamnya ahlul kitab. Wadzalika lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu islam ahlil kitabi minal yahudi alladhina kanu haulal Madinah. Karena bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah beliau, yaitu menyukai, menginginkan akan Islamnya ahlul kitab daripada Yahudi yang adalah mereka berada di sekeliling Madinah. Wa kana yas'alullaha ta'ala dzalika sirran wa alaniyatan, dan adalah Nabi yaitu memohon oleh Nabi pada Allah akan yang demikian itu Islamnya ahlul kitab dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Wallahu a'lam bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mulia, pagi ini kajian tafsir kita masih surat Al-Baqarah, memasuki ayat 256. Sesudah kita diterangkan dengan gamblang tentang sifat-sifat Allah pada ayat kursi 255 Al-Baqarah ini, Allah itu hidup, berdiri sendiri dan seterusnya, ngantuk pun tidak, apatah tidur apalah meleng, tidak memikirkan hambanya, itu tidak. Semuanya itu tentang jelasnya ajaran ini. Maka lanjutannya dijelaskan dengan ayat la ikraha fiddin. Dalam ilmu nahwu namanya la nafi jinis, ta'malu amala inna. Begitu artinya nafi jinis, tidak ada jenis paksaan di dalam Islam. Ini ayat seringkali menjadi bantalan, dalil yang keliru dari saudara-saudara kita Muslim. Kadang dia Ramadan tidak puasa, lalu kenapa enggak puasa? Pakai jawab, kagak ada paksaan dalam agama. Suruh sholat, bangga sholat, dia bilang lo jangan nyuruh-nyuruh gua sholat,
enggak ada paksaan dalam agama. Ini namanya tafsir yang keliru. Bukan itu maksud ayat ini. Ayat ini maksudnya la ikraha fiddin. Tidak ada jenis paksaan apapun pada memeluk agama Islam. Jadi muslim dilarang oleh Allah untuk maksa-maksain non-muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani, Yahudi, apa saja, Sunda Wiwitan atau apa aja lah, animisme. Tidak boleh kita dilarang oleh agama untuk mengintimidasi orang supaya meluk agama Islam. Enggak ada. Dilarang oleh agama kita neken orang biar Islam dengan cara apapun. Apakah dengan cara bagi supermi, bagi Indomie, bagi mie instan, bagi duit, ataukah dengan cara ada perempuan non-muslim diperkosa, lalu kemudian hamil, lalu kita bilang, yuk kalau mau gua nikahin, yuk kudu muslim. Nggak ada. Ini dilarang. Islam tidak boleh mengiming-imingi makanan ini apa aja untuk orang memeluk agama Islam. Itu dilarang oleh agama. Haram. Tidak boleh maksa-maksa orang supaya masuk agama Islam. Sebab Islam datang tidak dengan pedang, tapi datang dengan keluhuran budi. Itu Islam. Tidak boleh kita maksa orang untuk beragama Islam. Dilarang. Begitu dilarang. Begitu maksa-maksa orang, mengintimidasi. Itu dalam agama. Itu masuk Islam. Timbang nyoblos mah jangan pakai paksa juga, orang masuk Islam aja nggak maksa-maksa. Masa timbang nyoblos saja harus diintimidasi orang? Nggak usah. Tapi kata teman-teman kita, ini udah masuk Ramadan belum sih ya? Hah? Udah Ramadan belum Bu? Hah? Belum, baru apa? Tapi ada kawan kita di kampung Rawa ini yang bilang udah Ramadan, tandanya banyak yang bagi sembako, bagi baju, iya, bagi kerudung, begitu. Enggak minta, dapat mie, dapat minyak. Nih pelicin, emang juga minyak melicin katanya. Begitu. Jadi lebarannya kapan? 14 Februari kata dia gitu. Kata dia begitu. Jadi Islam itu tidak boleh paksa orang. Enggak boleh. Enggak boleh paksa. Enggak boleh. Kita maksa orang supaya masuk Islam. Dilarang. Orang Islam ini agama yang jelas. Bagaimana tidak jelas? Ini cincin. Cincin. 10 tahun lagi jadi tukang cincin. Enggak mungkin. 20 tahun lagi jadi tukang cincin. Akal bilang kagak mungkin. Mau 100 tahun ke, yang namanya cincin tetap cincin, kagak bakalan berubah jadi tukang cincin. Islam jelas. Yang namanya manusia
10 tahun ke depan tidak bakalan bisa berubah menjadi Tuhan. 20 tahun ke depan ndak bisa. 100 tahun, kapan saja. Yang namanya manusia mau tetap manusia, kagak bakalan bisa berubah menjadi Tuhan. Jelas Islam. Jadi enggak bingung. Islam agama yang jelas. Allahu la ilaha illahu. Jelas. Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma, semuanya. Jelas Islam. Ada mobil di jalan tol, jalan ngebut, zigzag kanan kiri, yang nyupir 4. Enggak mungkin, mesti 1. Dunia dengan muatan yang begitu banyak, kayak begini katanya yang nyupir ada banyak, enggak bisa, mesti 1 yang nyupir. Dunia ini ibarat kapal dengan muatan yang banyak, yang ngatur 1, yang ngatur. Dialah Al-Qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam itu agama yang jelas. Kalau pengen belajar Islam, jangan dari Muslim. Bisa jadi Muslim itu tidak Islami, agamanya doang Islam, belum tentu perikehidupannya Muslim. Sebagaimana bisa jadi ada orang secara agama dia tidak Islam, tapi dalam perikehidupannya Islami. Jadi Muslim dan Islam ada kalanya menyatu, ada kalanya terpisah, ada kalanya satu ada, satunya enggak ada, demikian sebaliknya. Tapi berbicara agama ini, la ikraha fiddin. Kata Syekh Nawawi, la ikraha ala dukhuli fi dinillah. Tidak ada paksaan sekecil apapun. Kita maksa-maksa orang untuk bisa masuk Islam. Enggak, dilarang. Ayat ini dulu sababun nuzul, latar belakang turunnya. Dulu ada namanya sahabat Nabi Abul Husain Al-Ansari dari kabilah Bani Salim bin Auf. Kabilah Bani Salim bin Auf. Dia punya anak laki-laki 2. Ketika Nasrani masuk ke Madinah, Yahudi masuk ke Madinah, sebelum Rasulullah ada, karena Madinah udah didiami oleh Yahudi, Nasrani, begitu ekspansi ke sana, maka anaknya daripada Abil Husain ikut agama Nasrani. Agama Nasrani. Ketika nyampe ke Madinah, ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian si anaknya ini kan patuh sama bapak, nurut sama orang tua. Si orang tua bilang begini waktu datang anaknya ke rumahnya. Kata babanya, lu kudu Muslim. Gua ogah mau lu keluar dari rumah ini kalau lu kagak baca 2 kalimat syahadat. Lu kudu Muslim. Anaknya enggak mau. Kalau enggak mau saya gebukin.
Tar dulu, apakah nabimu mengajarkan begitu? Menghadaplah dua anak dan bapa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si anak, ini bapak saya maksa-maksa agama Islam. Emang begitu Islam? Maka kemudian turunlah ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam masuk dan memeluk agama Islam. Nah boleh. Dibilangin sama abahnya Abil Husain, tidak boleh maksa-maksa. Baik deh ya Rasulullah, tuh sahabat, tinggalin, udah biarin. Begitu Islam, indah. Bapak bisa maksa sama anak, bapak bisa maksa sama anak, begitu. Lo ikut, kata bapaknya, maka anak baik ikut. Siapa yang gendong? Tuh ada yang rada tuaan tuh, yang gendong, digendong juga ikut. Akhirnya gara-gara ada yang gendong, dipaksa sama babanya ikut. Begitu sekarang, begitu digendong sama yang rada tuaan, yang dulu si musuhan sama babanya. Begitu baba bisa maksa sama anak, yo Islam. Kata Nabi, jangan, la ikraha fiddin. Allah larang, nggak ada paksaan. Masuk Islam nggak boleh, nggak boleh dipaksa. Terserah, terserah, nggak dipaksa dalam Islam. Maka maknanya kita juga begitu, tidak bisa. Tapi tunjukkan kebenaran Islam dengan perilaku kita. Kebenaran Islam itu adalah hal pokok. Begitu. Dan Muslim kudu tahu. Maka qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kenapa tidak perlu dipaksa? Wong sudah nyata, mana hitam mana putih. Begitu, udah jelas mana hidayah, mana ghawayah, mana kebenaran, mana kebatilan. Udah jelas mana keimanan, mana kekufuran. Udah jelas mana cahaya, mana kegelapan, mana hidayah, mana kesesatan. Udah terang benderang. Islam agama yang terang benderang. Tidak perlu kita intimidasi orang untuk kemudian memeluk agama mulia ini. Tidak usah. Andai kita punya tetangga atau ada orang ngontrak di rumah kita agama lain, boleh saja sebagai muamalah. Lalu kemudian kita paksa dia jadi muslim, salah. Enggak, ini muamalah, boleh saja sebagai muamalah, boleh. Kita beli kepada non muslim, enggak apa-apa, muamalah, hukum muamalah. Tapi berbicara kita akidah, kebenaran, telah jelas kita dilarang oleh agama untuk maksa-maksa orang untuk masuk pada Islam. Maka kenapa dakwah yang masuk ke Indonesia lewat Wali Songo begitu berhasil? Islam di Indonesia ini, saudara, begitu, Islam di Indonesia ini berhasil karena mereka dengan cara berperilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tata sopan. Ada yang dagang, daganglah mereka, tapi dagang dengan dagang Islami,
sehingga orang tertarik dengan pedagang-pedagang Arab ini yang di Indonesia. Itulah wali-waliullah. Begitu, yang mana Wali Songo ini berbagai angkatan. Yang terdulunya adalah yang makamnya di Tidar. Tidar mana ya? Tidar ya? Magelang, di atas gunung Syekh Ahmad Syubakir, sebelum Wali Songo yang sekarang kita banyak, angkatan pertama. Begitu, ntar ada lagi Maulana Maghribi, banyak, 9 lagi datang dakwah kemari, sampailah Wali 9 ini, Wali Songo. Dari Maulana Malik Ibrahim terus saja sampai Sidi Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ini akhlak ditunjukkan ajaran Nabi, tertariknya dengan Islam, tidak ada paksa, enggak dipaksa untuk masuk agama Islam. Sebab Islam agama yang jelas, agama yang terang benderang. Tidak boleh merepresentasikan Islam daripada pemeluknya. Kenapa? Karena bisa saja berbeda. Kayalah di Indonesia barangkali, kalau diurut dari Sabang sampai Merauke, yang tertangkap korupsi kasusnya banyakan agama ya Islam agamanya. Kenapa? Ini Islam nyuruh nyolong? Enggak. Karena Islam dan Muslim bisa saja terpisah. Sama aja, kita enggak boleh berpikiran subjektif. Kita main ke Irlandia utara dan selatan, perampokan, pemerkosaan, kezaliman brutal di mana-mana. Lalu agamanya semua Kristen, lalu kita tuduh Kristen tuh begitu, memerkosa ini. Nggak boleh, ini kan orang, penyimpangan. Begitu. Kalau kita berbicara agama adalah pemikiran tentang dogma, keyakinan, sebuah kebenaran. Dan Islam agama yang jelas, yang tidak pernah ada ditutup-tutupi. Makanya kalau kita ngaji, speaker kadang di mana-mana, di masjid adzan di mana-mana. Kenapa? Orang jelas. Tapi kalau yang nggak jelas, ngumpet-ngumpet. Kenapa? Nggak jelas. Kalau ngumpet-ngumpet ada sesuatu yang diumpetin yang tidak benar. Itu rumus hidup. Islam ini agama yang jelas, yang tidak perlu ada hal-hal yang diumpetin. Qad tabayyana rusydu minal ghai. Kemudian faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Ayat ini turun kepada Mundir bin Sawi At-Tamimi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dijelaskan oleh Allah, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta. Siapa orang yang kufur dengan setan, artinya apa saja yang disembah selain Allah, batu-batuan, pohon-pohonan, manusia, apa aja disebut dalam bahasa Arab taghut. Apa saja yang dia kufuri tentang taghut, namun dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang mantap,
maka orang ini sedang berpegangan dengan tali yang kuat yang tidak pernah putus. Kalau orang beragama Islam melepaskan baju-baju kekufuran, maknanya dia pengen nyelamatin diri dengan memegang tali yang kuat, dinul Islam. Lepaskan itu agama kekufuran, lepaskan agama kesyirikan, menyembah selain Allah, pegang pada Tuhan yang satu, la ilaha illallah, maka faqad istamsaka bil urwatil wusqa, pegangannya Allah. Dan kalau dia berpegang kepada Allah, dia berpegang dengan tali yang sangat kuat, berpegang dengan tali yang sangat kuat, yaitu tali keimanan, tali kalimatus syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tali yang kuat. Karena dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun lahir tidak dari ibu yang sama, bapak yang sama, dia jadi saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi saudara. Dengan begini dia bisa membaca Quran yang sama, mau tinggal di mana saja, karena ini tali sangat kuat. Hubungan antara satu dan yang lain bisa putus. Anak sama bapak bisa putus. Begitu. Saudara sama saudara bisa putus. Tapi keimanan enggak. Kalau kita masuk Islam, walaupun itu anak, enggak dapat warisan dari kita. Kenapa? Karena beda agama, beda tali. Putus. Enggak bisa. Maka dengan kebenaran Islam, ditinjau dari berbagai sisi kebenaran Islam, dengan dalil yang sangat kuat yang disampaikan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pegang tali ini, jangan lepas-lepas Islam dari dada. Maka lihatlah bagaimana orang-orang soleh semacam Imamul Haddad dalam ratibnya membaca ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Kenapa tali ini kuat? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Apa husnul khatimah? Dinul Islam, mati dalam beragama Islam. Ini tali. Sebab Allah jelaskan faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa orang kufur dengan berhala, menyembah selain Allah, dia tapi beriman kepada Allah dengan benar, maka dia berpegangan dengan tali yang kuat. Apa itu berpegangan dengan tali yang kuat? Yang mana tali itu menghantarkan si pemiliknya, yang memegangnya, menuju kenikmatan surga, yang gak bakalan geser tuh surga dari dia selama pegang terus, dan tidak bakalan binasa langgeng di neraka dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan dua kalimat syahadat ini menyelamatkan semuanya. Non muslim kudu disampaikan kepada mereka, bila anda masuk Islam, maka diadakan oleh agama pemutihan. Dosa-dosamu dulu-dulu dikerjakan, rontok seluruhnya. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka non muslim, orang-orang kafir, jika berhenti dari kekufuran, dia tinggalkan tuh
menyembah tagut selain Allah. Dia masuk wa yu'min billah, beriman kepada Allah, berpegangan dengan tali yang kuat, yughfar lahum ma qad salaf, maka dosanya diampuni semua yang dulu dikerjakan. Itu non muslim kalau masuk Islam. Bagaimana yang muslim? Kalau yang muslim dia bertaubat kepada Allah, maka dengan taubat diadakan pemutihan. Dengan taubat kelasnya menjadi tinggi adanya, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar. Mendengar orang yang mengucapkan kalimat syahadat, Allah tahu. Walaupun tidak di muka umum, dia muslim. Begitu. Orang yang mengucapkan kalimat kufur, Allah tahu, meski orang lain enggak tahu. Allah mendengar juga. Allah tahu bagaimana keyakinan yang benar dalam hati seorang mukmin, bagaimana keyakinan yang keliru dari hati orang non-muslim. Allah tahu, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dengar dan Allah tahu. Pegang Islam ini sampai mati, pegang Islam ini sampai wafat. Dalam satu buku kita tulis mengapa kita harus jadi muslim dan mengapa Islam kita pegang sampai akhir hayat kita. Dalam buku itu, wallahi laqad wulidtu min abawaini muslimaini sunniyaini walhamdulillah wa inni adhunnu annaka tuwafiqni fi hadhihi walakin limadha baqitu ala al-islam wa limadha baqitu ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, saya lahir dari abah ibu beragama Islam dan ahlus sunnah wal jamaah. Kukira saya dan anda sama, bapaknya muslim, ibunya muslim, dan haluannya sunnah wal jamaah. Pada bagian ini mungkin sama, tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa saya pegang Islam sampai detik ini dan sampai akhir hayat, dan mengapa sunni menjadi pegangan hidup sampai wafat, ini mungkin bakal berbeda pada alasan ini. Begitu dalam buku itu tuh kita tuliskan tentang Islam Sunni. Maka kita jadi muslim harus kita pegang benar-benar tentang Islam ini. Islam bukan sekedar ada pada KTP, tapi Islam harus melekat dan mengalir pada darah dan daging kita. Dan kita harus sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, keislaman ini diimplementasikan dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, wallahu sami'un alim. Tafsirnya, Allah maha mendengar, sami'un lidu'aika. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doamu wahai Nabi Muhammad, berkeinginan agar supaya Yahudi yang ada di Madinah semuanya muslim, pengen semuanya Yahudi itu masuk Islam yang ada di Madinah. Berkeinginan Rasulullah biar orang itu selamat. Udkhulu fis silmi, ayo masuk Islam. Aslim taslam, anda Islam anda selamat dunia dan akhirat. Nabi kepengen biar orang tuh pada jadi muslim. Allah dengar
dan Allah lihat keinginan itu. Siang malam Nabi berkeinginan bagaimana orang-orang itu biar selamat. Azizun alaihi ma anittum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nabi itu merasa pusing kalau ada orang susah, ada orang agama lain pengen biar dia beragama Islam. Kita pun harus begitu. Ada orang agama lain begitu mau bergaul sama kita, ada maulid, dia nyumbang lah dia. Ini Pak buat mod atau Idul Adha ngasih apa namanya ya kurban atau ada santunan yatim dia bantu. Bagaimana ini? Bagus. Orang agama lain bantu, ambil, minta, jangan. Dia bantu, ambil. Jangan, ini ada maunya, jangan buruk sangka. Ini udah bagus. Dia mau bantu, tinggal dikit lagi kita doain biar dia dapat hidayah Islam. Ya Rabb, ini orang udah bagus, mau nyantun yatim padahal agamanya lain. Ya Rabb, kasih hidayah dia biar jadi muslim. Begitulah kita, sikap yang benar. Jangan kita batasi, ini ndak benar ini, jangan. Kita tak boleh buruk sangka. Allah tahu kita berkeinginan biar orang lain masuk agama Islam, karena dengan Islam dia selamat, kebenaran yang ada, dan kita harus menyelamatkan orang lain. Kita jadi muslim bukan sekedar kita selamat diri, tapi kudu menjadi muslih. Sebab muslim ada dua, ada muslim soleh, ada muslim muslih. Muslim soleh, muslim yang nyelamatin dirinya sendiri, namanya soleh. Tapi muslim muslih, dia menyelamatkan diri dan orang lain. Dan Nabi itu pengen bukan dirinya doang yang selamat, tapi orang lain juga agar supaya selamat. Maka ini yang perlu ada pada kita. Maka dari ayat ini saudara, kita tidak boleh maksa-maksa orang lain untuk masuk Islam, tapi sampaikan oleh kita sebagai muslim dakwah semampu kita, sampaikan tentang kebenaran ajaran Islam ini. Sampaikan kepada orang lain tentang betapa Islam benar-benar agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran hitam putih, tidak ada abu-abu dalam Islam. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Kalau muslim berarti tidak kufur dia. Kalau kufur berarti dia tidak muslim dia. Maka la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kenikmatan dan anugerah, keislaman kita terus nempel di dada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini ajalah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita baca Fatihah. Ini ada infak dari toko fakih 1 juta rupiah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda
diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Tokoh fakih makin maju, makin sukses dan makin berkah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhirat daripada pemiliknya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.